Bab 3656, Penguasa Sejati. Kalian semua ingin memberontak. Talai gemetar karena marah, tetapi begitu dia melihat ke bawah, dia terkejut. 100.000 pengawal Kekaisaran Mosa yang telah mengepung Julian dengan agresif semuanya berhenti, mata mereka merah dan dipenuhi niat membunuh saat mereka menatapnya di kehampaan. Apa yang terjadi? Talai tanpa sadar berseru, token ilahi Mosa ada di tanganku, bagaimana mungkin? Yang mulia Huo, token ilahi palsu yang kau berikan padaku ini sepertinya berguna. Julian tersenyum dan melambaikan token ilahi Mosa di tangannya, dan gelombang demi gelombang prajurit Mosa menyerbu ke kehampaan dengan kekuatan tsunami. Julian, kau iblis. Talai langsung ketakutan. Bersama dengan 4 dewa musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, mereka langsung menjadi sasaran serangan gila-gilaan dari formasi Mosa. Mereka dengan panik membela diri sambil mengumpat keras. Melihat ini, Dao Xian terkejut, ini, kaisar tertinggi makhluk hidup, bagaimana kau melakukan ini? Julian tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tepat saat itu, di dalam barisan kehampaan yang luas, diiringi serangan gila-gilaan puluhan ribu pengawal Kekaisaran Mosa, keempat dewa musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, yang tidak mampu menahan serangan tersebut, terluka parah dan jatuh ke reruntuhan kuil. Wajah mereka pucat, darah mengalir deras dari mulut mereka, dan tubuh mereka berlumuran darah. Namun, begitu mereka bangkit, mereka berlutut di hadapan Julian dengan ketakutan, bersujud berulang kali dan memohon belas kasihan. Hanya itu, kata Leng Huan, tangannya di belakang punggung, keempat dewa musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ketika kau mempermalukan kami secara langsung, kau menggunakan setiap trik yang ada, menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Mendengar ini, Julian berseru, oh, ada dendam juga. Lebih dari sekadar dendam. Leng Huan menoleh ke arah Julian, tangan mereka berlumuran banyak darah kita. Itu membuat segalanya lebih mudah, kata Julian dengan tenang, kau bisa menghadapi mereka sesuai keinginanmu. Sambil berbicara, Julian melepaskan aura tak bernama yang menekan kultivasi 4 dewa musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, seketika menarik mereka ke hadapan Leng Huan. Leng Huan segera terkekeh, kekasih kecil, hadiah yang begitu berharga, bukankah seharusnya kau membalasnya dengan tubuhmu? Julian. Tepat saat itu, di ruang hampa formasi Mosa, Talai tiba-tiba jatuh dengan serangkaian dentuman teredam, menghancurkan kawah besar di reruntuhan kuil. Tepat ketika puluhan ribu prajurit Mosa hendak menyerbu, mereka dihentikan oleh dekrit ilahi dari Julian. Segera setelah itu, salah satu prajurit Mosa tidak mematuhi perintah dan langsung menyerbu ke arah kawah yang dibuat Talai. Apa yang terjadi? Seru Dao Xian dengan terkejut. Julian tersenyum tenang, jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Detik berikutnya, suara gemuruh terdengar dari kawah, dan sesosok makhluk yang memancarkan cahaya menyeramkan dan penuh energi iblis dengan cepat melompat keluar dari kawah. Bukan hanya dia, tetapi dia juga membawa makhluk berlumuran darah dan hancur lebur yang benar-benar cacat dan meneteskan darah. Itu adalah Talai, yang telah hancur total, kini tak dapat dikenali, sama sekali kehilangan kesombongannya sebelumnya. Melihat ini, ekspresi Dao Xian berubah drastis. Setan, Dewa Iblis. Dia Dewa Iblis. Dengan teriakannya, roh-roh yang telah berubah wujud menjadi ki dan makhluk-makhluk kuat yang baru saja berkumpul dari segala arah dipenuhi rasa takut, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Di bawah pengawasan semua orang, Dewa Iblis di kehampaan mengangkat tangannya dan, dengan sekali jentikan, merobek lengan kanan Talai. Dalam sekejap, Talai menjerit mengerikan. Dewa Iblis itu, di tengah darah yang mengalir deras, melahap lengan yang terputus itu sepotong demi sepotong. Kemudian, ia merobek lengan kiri Talai, diikuti oleh kedua kakinya, dan akhirnya, dengan satu tangan, membelah perut Talai, mengeluarkan semua organ dalamnya dan membuangnya, memakannya mentah-mentah seperti domba panggang utuh. Menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu, para dewa yang hadir benar-benar terstunned, teror meresap ke dalam jiwa mereka, roh mereka, dan bahkan seluruh tubuh emas mereka. Talai, orang kepercayaan Kaisar Dao Ronan, yang mulia suci yang dikenal di seluruh alam semesta sebagai dewa perwakilan Ronan, benar-benar telah dimakan hidup-hidup, sepotong demi sepotong. Adegan ini terungkap di depan mata mereka, kejutan seperti itu jauh lebih menakutkan daripada prospek jiwa mereka yang tercerai-berai dan selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Beberapa saat kemudian, Dewa Iblis itu, sambil menggenggam jiwa Talai, tiba-tiba berbicara. Leng Huan, ini, ambillah. Ini akan melampiaskan amarahmu dan meningkatkan kultivasimu. Mendengar ini, roh lonceng dan laken, keduanya dalam formasi pasukan Mosa, saling bertukar pandang, terdiam. Julian, yang duduk di kursi utama, memegang dahinya, tampak benar-benar kalah. Leng Huan awalnya terkejut, lalu langsung mengumpat. Dewa Iblis jelek, dasar bajingan berkaki pendek, menyuruhku makan makanan menjijikkan ini. Apa kau sudah gila? Ingin tidur denganku? Kau bahkan tidak bisa memberikan alasan dan hadiah yang lebih elegan. Kau pantas melajang selamanya. Mendengar ini, Dewa Iblis benar-benar tercengang. Julian akhirnya tak kuasa menahan tawa. Pada saat ini, di dalam formasi pasukan Mosa, roh lonceng dan laken mengungkapkan wujud asli mereka dari prajurit Mosa, berubah menjadi dua berkas cahaya dan muncul di samping Julian. Kaisar Kuan, dasar bodoh. Roh lonceng terkekeh dan memarahi, kau bahkan tidak tahu cara mengejar perempuan, kau pantas melajang.
Laken juga terkekeh, hei, Dewa Iblis Senior, pengakuanmu sungguh tidak lazim. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dewa Iblis mendarat di depan Julian dengan cepat, aku tidak menginginkan Leng Huan, aku akan meninggalkannya untuk kakak iparku, dia bisa melahapnya juga. Mendengar ini, Julian tak kuasa memutar matanya. Pada saat ini, Dao Xian, yang cukup ketakutan, dengan ragu-ragu berbicara dengan campuran rasa takut dan cemas. Kaisar tertinggi makhluk hidup, sekarang setelah semuanya di sini terselesaikan, bukankah? Julian melambaikan tangannya untuk menyela, melirik roh lonceng, Dewa Iblis, dan Laken, kalian bertiga dapat secara resmi bergabung kembali dengan tim. Mendengar ini, ketiganya saling memandang, serentak menunjukkan kegembiraan. Aku telah menahan diri begitu lama. Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku akhirnya bisa bertarung dengan baik dan memamerkan kehebatan Dewa Iblisku. Pamerkan tanganmu yang lemah itu, Julian berdiri, menepuk bahunya, dan berkata, gencatan senjata, misimu selesai. Dengan itu, di tengah ekspresi bingung Dewa Iblis, dia menoleh untuk melihat Dewa Agung Langit Barbar dan Kaisar Agung Cahaya Abadi di kehampaan. Tuan-tuan, saya akan merepotkan kalian untuk menjaga tempat ini, kita masih perlu pergi ke pertemuan aliansi. Segera setelah itu, dia menerbangkan token kedua dari dekrit Dewa Iblis ke arah Dewa Agung Langit Barbar. 100.000 pengawal Dewa Iblis, termasuk semua roh yang diubah menjadi ki dan makhluk hidup yang kuat di sini, sepenuhnya berada di bawah komando dan kendali Anda dan Dao Xian. Jika terjadi keadaan yang tidak terduga, ketiga dewa dapat mengambil keputusan sendiri. Dewa Agung Langit Barbar, tampak tercengang, dengan santai menangkap dekrit Dewa Iblis yang terbang. Kaisar Agung Cahaya Abadi membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Pada saat itu, Dao Xian membungkuk dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Kaisar tertinggi para makhluk, jika kami bertiga memiliki perbedaan pendapat, pendapat siapa yang harus kami ikuti? Kalian akan memiliki perbedaan pendapat. Julian sedikit menyipitkan matanya. Lalu mengapa saya tidak meninggalkan Dewa Iblis di sini untuk membantu kalian? Mendengar ini, Dao Xian langsung ketakutan, dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, dengan tegas mundur. Jelas, kekuatan penghancur dan intimidasi Dewa Iblis atas roh-roh yang menguap ini bahkan melampaui kekuatan Ronan dan Dewa Lembah. Mengamati sekelilingnya, suara Julian tiba-tiba bergema dari kehampaan. Semua dewa, baik kalian sumber dari semua roh, roh uap, atau makhluk hidup, kalian harus mematuhi perintah terpadu kami mulai sekarang. Komandan kalian adalah saya, Julian. Namun, untuk sementara waktu, kalian berada di bawah komando Dewa Agung Surga Barbar, Dao Xian, dan Kaisar Agung Cahaya Abadi. Siapapun yang berani tidak mematuhi perintah, melakukan diskriminasi terhadap satu sama lain, terlibat dalam pertikaian internal, mengkhianati, atau menghasut kerusuhan akan dieksekusi tanpa ampun. Kata-kata ini bergema di seluruh bagian selatan dunia sumber Dao Dewa Lembah, menyebabkan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan berlutut dan menjawab serempak. Suara mereka yang kuat dan bersatu menyatakan Julian sebagai penguasa baru mereka. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Dewa Agung Surga Barbar, Dao Xian, dan Kaisar Agung Cahaya Abadi, Julian pergi bersama Laken, Leng Huan, Roh Lonceng, dan Dewa Iblis. Ketiga Dewa Agung yang tertinggal semuanya memasang ekspresi serius. Kata-kata Julian tidak begitu jelas, membuat mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bab 3657, tidak yakin, tidak yakin. Di dalam kuil Dewa Lembah di dunia sumber Dao Dewa Lembah. Dewa Lembah mondar-mandir di atas platform giok yang menjulang tinggi, tangannya di belakang punggung. Di sampingnya berdiri para orang kepercayaannya, termasuk Fu Piao, Fu Feng, Fu Yu, dan Kei. Di sisi kiri dan kanan di bawah platform berdiri beberapa Raja Dao dan orang suci perang yang telah dipanggil kembali. Dari 9 Raja Dao dan 7 orang suci perang asli, hanya setengahnya yang tersisa, bukti dari kondisi Dewa Lembah yang sangat melemah. Namun, Dewa Lembah tetap diam, dan semua dewa yang berkumpul hanya bisa menatap tanpa daya, meskipun mereka sangat menginginkan jawaban tentang gencatan senjata, mereka tidak berani menyinggungnya. Setelah beberapa saat, Dewa Lembah tiba-tiba berbalik dan bertanya, Fu Yu, apakah mereka belum tiba? Fu Yu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia adalah salah satu orang yang mengetahui dan memahami apa yang dihadapi garis keturunan Dewa Lembah dan apa yang akan dihadapinya. Guru, Fu Feng tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, mengapa kita harus menghormati makhluk rendahan itu? Siapa dia? Beraninya dia. Sebelum dia selesai bicara, Fu Piao menariknya kembali. Namun Dewa Lembah, dengan ekspresi dingin, perlahan berbalik. Menghadapi tatapan tajam itu, wajah Fu Feng berkedut, Tuan, awalnya kami. Asteris tamparan. Asteris sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Dewa Lembah membuat Fu Feng tersungkur ke tanah dengan tamparan hantu. Pengawal, Dewa Lembah tiba-tiba meraung, buka panggung eksekusi. Seret pengkhianat ini ke bawah dan eksekusi dia. Mendengar ini, Fu Piao dan Fu Yu ketakutan dan segera berlutut. Fu Piao, Tuan, adik ketiga impulsif dan berbicara tanpa berpikir. Tolong ampuni dia kali ini. Tuan, Fu Yu buru-buru menambahkan, adik ketiga selalu memiliki temperamen seperti ini. Tolong jangan. Kalian berdua masih memohon untuknya. Dewa Lembah meraung marah, tapi tahukah kalian bahwa karena mulut kotornya, garis keturunan Dewa Lembah kita bisa musnah, bahkan lenyap.
Mendengar ini, Fu Yu dan Fu Piao sama-sama terkejut. Segera setelah itu, Fu Feng perlahan bangkit dari tanah, darah merembes dari sudut mulutnya saat dia menatap Gusen. Guru, dengan keagungan dan prestis Anda, kami para roh transformasi Qi tidak perlu bernegosiasi dengan makhluk rendahan itu, apalagi menghormatinya sebagai orang pilihan Dao. Lagi pula, berbagai kekuatan di tingkat 49 telah memutuskan hubungan. Paling buruk, kita bisa membentuk kelompok kita sendiri dan pergi ke Gunung Daosun. Begitu Dao Agung tanpa batas kembali, itu akan menjadi akhir mereka. Asteris Dek, asteris. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang yang dilepaskan oleh Gusen menyambar, menembus tubuhnya dan menyebabkan tubuh emasnya runtuh dan meledak. Melihat ini, bukan hanya Fu Yu dan Fu Piao yang berlutut terkejut, tetapi bahkan Raja Dao dan orang suci perang di kedua sisi di bawah pun terkejut. Asteris Puff, asteris Fu Feng memuntahkan seteguk darah, menatap tak percaya pada lubang menganga di tubuhnya, lalu menatap Gusen dengan rasa tak percaya yang lebih besar. Dalam sekejap, Gusen berada tepat di depan Fu Feng, ekspresi kesakitan dan keengganan yang ekstrim terpancar di wajahnya. Kemudian, dia mendekat ke telinga Fu Feng dan berbisik. Fu Feng, kau terlalu naif. Mulutmu selalu menimbulkan masalah. Tak heran guru begitu kejam. Pergilah dan bereinkarnasi. Jangan khawatir, kita akan bangkit kembali suatu hari nanti, dan kau akan melihatnya. Tapi sekarang, darahmu harus digunakan untuk membantu garis keturunan Dewa Lembahku menanggung penghinaan dan menegakkan Dao Agung. Tanpa menunggu Fu Feng berbicara, dia menyerang lagi dengan telapak tangannya, dan Fu Feng langsung meledak, daging dan darahnya berhamburan kemana-mana. Fu Feng. Fu Yu berteriak kesakitan. Fu Piao meratap keras. Para Raja Dao dan Sein Perang di bawah juga benar-benar ketakutan melihat pemandangan ini. Mereka semua tahu betul bahwa dalam garis keturunan Dewa Lembah, murid kesayangan kepala Dao adalah Fu Feng. Tapi sekarang, hanya karena Fu Feng mengucapkan beberapa kata, dia telah dibunuh oleh kepala Dao sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk-makhluk rendahan itu tidak boleh disebut-sebut? Melihat kabut darah yang memenuhi langit, Dewa Lembah mengepalkan tinjunya, dan ketika dia berbalik, ekspresinya berubah sekali lagi. Ingatlah ini, kalian semua, bersikaplah sopan kepada semua makhluk hidup, terutama kepada Julian, penguasa segala alam. Kalian harus mematuhi setiap kata-katanya. Kalian harus selalu memahami bahwa dia bukan hanya penguasa segala alam, tetapi juga yang terpilih dari segala alam, dan makhluk yang dapat mengendalikan nasib kita semua para dewa. Mendengar ini, para dewa yang berkumpul tersentak tak percaya. Dewa Lembah yang sangat mulia dan agung telah membuat pernyataan seperti itu di depan umum. Apakah ini pertanda bahwa mulai sekarang, semua roh yang telah berubah menjadi Qi dari berbagai alam benar-benar harus tunduk kepada makhluk hidup, tidak akan pernah lagi memiliki status luhur dan martabat tertinggi mereka sebelumnya? Melihat keheningan total, Dewa Lembah gemetar dan menarik napas dalam-dalam. Dahulu aku mempertimbangkan jalan keluar yang bermartabat bagi kita, roh-roh yang telah berubah menjadi Qi, tetapi sekarang, yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan bermartabat adalah mendukung sang terpilih, Julian, untuk bersama-sama memusnahkan jalan pemberontak Ronan, dan untuk mendukungnya dalam naik ke posisi Dao Agung. Kata-kata ini segera menimbulkan kegemparan. Salah satu Raja Dao, dengan janggut merah lebat, segera melangkah maju, pemimpin Dao, apakah ini berarti bahwa mulai sekarang, kita, roh-roh Qi, harus tunduk kepada makhluk-makhluk ini? Kata-katanya segera bergema di antara Raja Dao dan orang suci perang lainnya, yang semuanya angkat bicara. Pemimpin Dao, jika Anda ingin kami tunduk kepada makhluk rendahan, lebih baik Anda bunuh saja kami. Kita telah menindas makhluk-makhluk ini selama bertahun-tahun, dan sekarang kita akan didominasi oleh mereka. Makhluk macam apa mereka? Aku lebih memilih mati dan lenyap, kembali ke Qi, daripada bergaul dengan makhluk rendahan seperti itu. Pemimpin Dao, ada apa denganmu? Perang besar para dewa di 49 surga belum berakhir. Apakah kita akan mengakui kekalahan begitu saja? Tunduk kepada makhluk rendahan itu mustahil. Lebih baik kita bertarung sampai mati. Meskipun kita memiliki sedikit peluang untuk bereinkarnasi, kita tidak bisa diperbudak oleh sembarang orang. Mendengarkan keributan dan kemarahan kerumunan, Dewa Lembah perlahan menutup matanya. Roh-roh Qi ini benar-benar bodoh. Mungkin mereka telah terlalu lama berada di tempat yang tinggi, benar-benar dibutakan oleh perspektif mereka yang terbatas, tidak mampu melihat situasi di hadapan mereka. Di semua alam yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan seluruh dunia pasca surga, baik itu roh-roh yang bertransformasi menjadi Qi atau makhluk-makhluk dari berbagai alam yang berkuasa, kekuatanlah yang terpenting. Sebelumnya, roh-roh yang bertransformasi menjadi Qi jauh melampaui makhluk-makhluk dari berbagai alam dalam hal kekuatan, memperbudak dan mengendalikan takdir mereka adalah hal yang wajar. Tetapi sekarang, dengan pemberontakan Ronan, garis keturunan makhluk yang diwakilinya cukup untuk menyaingi roh-roh yang bertransformasi menjadi Qi. Ditambah lagi dengan Julian yang tak terduga, yang kekuatannya melampaui semua alam yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh dunia pasca surga, dan keinginan roh-roh yang bertransformasi menjadi Qi untuk mempertahankan dominasi mereka hanyalah mimpi belaka. Kecuali jika wujud kehidupan jalan agung tanpa batas benar-benar kembali tepat waktu, semuanya akan sia-sia. Sekarang, satu-satunya jalan adalah menanggung penghinaan dan memohon perdamaian. Mungkin, mengingat kepribadian Julian, karena pertimbangan untuk membantunya memusnahkan garis keturunan Ronan dan naik ke Dao Agung, ia mungkin akan mempertahankan sedikit martabat terakhir bagi roh-roh yang telah berubah menjadi Qi, memberi mereka sedikit ruang untuk bertahan hidup.
Jika makhluk hidup dari Dao tanpa batas benar-benar dapat kembali dan bencana surgawi secara resmi meletus, situasinya akan berubah total. Ini adalah rencana keseluruhan Dewa Lembah, dan juga upaya terakhir untuk menyelamatkan roh-roh yang telah berubah menjadi Ki. Namun, saat ini, jelas bahwa yang paling sulit dibujuk adalah para pembangkit tenaga transenden dan dewa-dewa agung di antara roh-roh yang telah berubah menjadi Ki ini. Mereka terlalu keras kepala dan terlalu bodoh, dan pada akhirnya, mereka mungkin akan kehilangan segalanya. Para Raja Dao dan orang suci perang masih terus mengoceh, tanpa henti menghina Julian dan bahkan semua makhluk hidup di berbagai alam, bahkan berteriak untuk berperang dan saling menghancurkan. Tetapi setelah keheningan yang panjang, Dewa Lembah tiba-tiba meledak. Diam! Dengan teriakan marah, para Raja Dao dan orang suci perang yang mengoceh itu segera terdiam. Biarkan mereka bicara. Tepat saat itu, sebuah suara damai tiba-tiba terdengar dari luar aula, biarkan makhluk rendahan ini mendengar kata-kata yang sebenarnya, kata-kata yang tulus dari hati, dari roh-roh yang telah diubah menjadi Ki. Mendengar ini, ekspresi Dewa Lembah berubah drastis. Para Raja Dao dan para santo perang yang marah juga berbalik satu persatu, menunjukkan ekspresi aneh. Bab 3658 Jika kau ingin bertarung, ayo datang. Di pintu masuk aula utama, Julian, ditemani oleh 4 tokoh kuat, Roh Lonceng, Laken, Leng Huan, dan Dewa Iblis, perlahan masuk. Perbedaannya adalah Dewa Iblis dan Roh Lonceng sama-sama mengenakan kerudung dan topi hitam. Yang satu adalah Dao Fu, pemimpin dari 9 Dewa Pencipta Agung Void, dan yang lainnya adalah Dewa Iblis yang menakutkan yang pernah membantai dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Roh Lonceng menyembunyikan identitas aslinya untuk menghindari Dewa Lembah, sementara Dewa Iblis menyembunyikan identitasnya untuk menghindari menimbulkan terlalu banyak keributan dan menjadi sasaran sebelum pertempuran dimulai. Tentu saja, mereka tidak mau, tetapi karena Julian telah mengaturnya sendiri, mereka tidak punya pilihan selain patuh. Meskipun demikian, masuknya Julian dan kelompoknya ke aula menyebabkan keributan yang cukup besar. Terutama para Raja Dao dan Saint Perang yang baru saja berteriak dan menyerukan pertempuran, sekarang menatap mereka dengan mengancam, berharap mereka dapat melahap Julian dan yang lainnya hidup-hidup. Aura arogan dan mendominasi mereka sebagai roh yang berubah menjadi Ki memenuhi tempat kejadian. Menyadari hal ini, Julian tersenyum tenang, tangan di belakang punggung, dan memimpin bawahannya langsung ke karpet merah, berjalan selangkah demi selangkah menuju platform giok. Namun, hanya beberapa langkah kemudian, mereka tiba-tiba dihantam tekanan kuat dari berbagai kekuatan di kedua sisi, yang semakin lama semakin kuat. Julian, dengan kekuatannya yang menakutkan dan perlindungan aura tanpa nama dan 3 bunga yang berkumpul di puncak, tidak merasakan apapun. Tetapi Laken, Leng Huan, Roh Lonceng, dan Dewa Iblis di belakangnya dapat dengan jelas merasakan kebencian dan halangan ini, menyebabkan mereka memperlambat langkah dan memperluas aura mereka sendiri untuk bertabrakan dengannya. Dalam sekejap, kuil Dewa Lembah yang tadinya tenang, termasuk semua jenis benda, bahkan pilar dan atapnya, mulai berderit dan mengerang di bawah kekuatan benturan. Suara-suara itu semakin keras hingga seluruh kuil Dewa Lembah bergetar hebat. Pada saat ini, Dewa Lembah, berdiri di platform giok, menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Dia juga ingin mengekang kesombongan Julian, mungkin untuk mendapatkan lebih banyak status dan martabat bagi roh transformasi Ki. Namun, ia tidak bisa secara terbuka menghadapi Julian dan memutuskan hubungan. Membiarkan Raja Dao dan para pejuang suci bawahannya melakukan pekerjaan itu sangat tidak dapat diterima. Lambat laun, para Raja Dao dan para pejuang suci menyadari bahwa melepaskan aura mereka saja tidak cukup untuk mempermalukan atau mengalahkan Julian dan kelompoknya. Oleh karena itu, Raja Dao berjanggut merah pertama-tama memanggil sebuah pagoda, melancarkan serangan tingkat Ki. Dalam sekejap, kilatan cahaya ungu kemasan muncul, dan puluhan ribu pagoda tiba-tiba muncul di depan Julian dan kelompoknya, kemudian bermanifestasi menjadi puluhan ribu pembangkit tenaga transenden yang memegang berbagai senjata, menyerbu ke arah mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, Dewa Iblis hendak melakukan serangan balik ketika Julian menghentikannya dengan lambaian tangannya. Bersamaan dengan itu, sebuah aura tak bernama melesat keluar dari tangannya, seketika membentuk perisai aura transparan besar yang menyelimuti Laken, Leng Huan, Dewa Iblis, dan Roh Lonceng. Detik berikutnya, pembangkit tenaga transenden yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah mereka menabrak perisai aura transparan, segera menderita serangan balik dan mengeluarkan lolongan kesakitan. Melihat ini, Raja Dao berjanggut merah sangat terkejut, serang bersama. Sambil berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya, melepaskan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat dari kehampaan menuju aura pelindung Julian. Secara bersamaan, beberapa Raja Dao dan Saint Perang di sekitarnya juga melancarkan serangan mereka, melepaskan berbagai kemampuan ilahi dan secara bersamaan memulai serangan sengit terhadap aura Julian. Melihat situasi meningkat dari penindasan terselubung menjadi serangan langsung skala penuh, Fu Yu, yang berdiri di belakang Gu Shen, buru-buru melangkah maju. Guru, ini. Jangan khawatir. Gu Shen menyipitkan matanya dan mencibir, jika Julian bahkan tidak bisa melewati mereka, bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan roh transformasi Ki kita yang sangat besar. Mendengar ini, Fu Yu tersentak. Beberapa Raja Dao dan Saint Perang yang menyerang secara bersamaan dengan seluruh kekuatan mereka akan jauh lebih kuat dan berbahaya daripada 3 Kaisar Dao yang menyerang secara bersamaan. Bahkan Ronan dan gurunya, dengan tingkat kultivasi mereka, akan kesulitan untuk bertahan. Mungkinkah Julian dan makhluk lain benar-benar lulus ujian ini?
Tepat ketika dia terkejut, para Raja Dao dan Sein Perang yang mengepung Julian dan yang lainnya di bawah platform giok secara bersamaan naik ke udara, membentuk susunan ki hitam dan putih di kehampaan. Susunan itu berputar cepat dan melancarkan serangkaian serangan yang lebih cepat dan mengerikan pada perisai ki Julian. Dalam sekejap, seluruh kuil Gusen bergetar hebat, ki berhamburan, dan berbagai energi pedang, bayangan kepalan tangan, jejak telapak tangan, senjata sihir, dan bila berterbangan kemana-mana. Para Raja Dao dan Sein Perang tampaknya bertekad untuk bertarung sampai mati. Melihat Julian dan yang lainnya di dalam perisai ki, mereka tampak sama sekali tidak terpengaruh, dengan tenang tiba di kaki platform giok. Beberapa Raja Dao dan Sein Perang telah bergabung, melepaskan kekuatan ilahi mereka dan menggunakan setiap trik yang ada, namun mereka tidak dapat melukai mereka sedikit pun, bahkan tidak dapat menghancurkan perisai ki. Ini bukan kekuatan, ini adalah penghinaan yang ditimbulkan sendiri, sebuah aib yang mendalam. Melihat ini, Fu Yu tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak tajam, Raja Dao dan Sein Perang, ini adalah tempat kultivasi terpencil guru, bukan medan perang untuk perkelahian kalian. Hentikan sekarang. Sayangnya, tidak ada yang mendengarkannya. Raja Dao dan Sein Perang semakin marah dengan setiap serangan, merasakan rasa tersinggung dan penghinaan yang semakin besar. Dengan marah, mereka melepaskan kemampuan ilahi terakhir mereka yang paling kuat. Lonceng cahaya perak 10.000 kaki. Mangkuk nyanyian mabuk matahari surgawi. Pemutus penangkapan jiwa petir ungu. Pedang pembunuh dewa berbalut hitam. Pedang pembunuh iblis naga bercahaya. Titik. Diiringi serangan mengerikan dari Raja Dao dan para santo perang, perisai aura tanpa nama Julian yang melindungi bawahannya langsung dihantam oleh rentetan harta magis, pedang cahaya, gelombang suara, dan pedang dari segala arah. Dalam sekejap, ledakan memekakkan telinga meletus saat gelombang kejut bertabrakan dengan perisai aura. Melihat situasinya genting, Gusen segera membalikkan telapak tangannya, melepaskan aura ungu emas yang sangat menakutkan yang sepenuhnya menyelimuti area di sekitar kuil Gusen. Detik berikutnya, gelombang kejut yang kuat menyebar dengan cepat, menghancurkan semua pilar, benda, dan bahkan harta karun di dalam kuil Gusen. Fu Yu dan Fu Piao, menghadapi gelombang kejut yang menakutkan yang menyebar, juga mengaktifkan perisai cahaya mereka untuk perlindungan diri. Ketika gelombang kejut yang kuat dan menakutkan mencapai penghalang aura ungu emas yang didirikan oleh Gusen, serangkaian ledakan kembali terdengar. Setelah keheningan yang panjang, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Reruntuhan yang diharapkan tidak muncul, dan bahkan puncak kuil Dewa Lembah tetap utuh. Setelah debu mereda, para Raja Dao dan Sein Perang di kehampaan memandang ke bawah ke arah Julian dan kelompoknya, hanya untuk menemukan bahwa perisai energi pelindung yang menyelimuti mereka masih utuh. Mereka semua langsung dihantam seolah-olah oleh serangan yang menghancurkan jiwa. Ini, bagaimana mungkin? Raja Dao berjanggut merah tiba-tiba meraung marah. Serangan gabungan kekuatan penuh kita, bahkan Ronan mungkin tidak mampu menahannya. Sebuah ilusi, ini pasti ilusi. Raja Dao dan Sein Perang lainnya juga tampak marah, jelas tidak puas dengan hasilnya. Kalian telah menggunakan semua trik kalian, kata Julian dengan tenang. Sekarang saatnya bagi orang-orangku untuk menunjukkan kekuatan mereka, bukan? Mendengar itu, Dewa Lembah segera muncul di hadapan Julian dalam sekejap, membungkuk dengan hormat. Teman muda Julian, bawahan kami tidak tahu apa-apa dan hanya ingin berlatih tanding dengan orang kuat sepertimu. Mohon maafkan mereka dan jangan diambil hati. Julian tersenyum tetapi tetap diam. Di belakang Julian, Leng Huan segera melangkah maju, Dewa Lembah Senior, kami selalu menghormati wibawa dan kebajikan Anda. Kami tidak menyangka Anda tidak berbeda dengan lelaki tua Ronan itu. Benar, Laken juga mencibir, apa yang mereka sebut latihan tanding jelas merupakan pertarungan sampai mati. Karena kau ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir. Dewa Iblis tiba-tiba melepaskan kerudung hitamnya dan berteriak keras, kakek sudah lama menunggu dengan tidak sabar. Begitu Dewa Iblis muncul, bukan hanya Raja Dao dan orang suci perang di kehampaan yang menunjukkan rasa takut, tetapi bahkan Dewa Lembah menunjukkan ekspresi terkejut. Fu Yu dan Fu Piao di platform giok mengubah ekspresi mereka secara drastis saat ini, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Dewa Lembah, apakah kau mendengar apa yang dikatakan saudara-saudaraku? Julian tersenyum dan menatap Dewa Lembah. Bawahanmu suka berlatih tanding, begitu juga saudara-saudaraku. Karena ini soal saling serang, biarkan mereka membuat keributan, kata Dewa Lembah, wajahnya berkedut, hendak berbicara, ketika Julian berteriak. Leng Huan, Laken, kalian berdua senior, diskusikan dengan saudara iblis. Entah itu pertarungan satu lawan satu atau serangan kelompok, terserah kalian. Mendengar ini, semua dewa yang hadir tercengang astoniset. Segera setelah itu, Leng Huan, Laken, dan Dewa Iblis melayang ke udara, niat membunuh mereka langsung menyelimuti seluruh kuil Dewa Lembah. Bab 3659, inilah prestise sejati. Sahabat muda Julian, ini. Gusen hendak berbicara ketika pertempuran besar di kehampaan telah meletus. Leng Huan, Laken, dan Dewa Iblis masing-masing menangkap beberapa Raja Dao dan Santo Perang, terlibat dalam pertempuran sengit. Pertempuran itu mengguncang bumi, dengan energi pedang berterbangan kemana-mana. Terkejut, para Raja Dao dan Santo Perang dengan cepat dikalahkan oleh serangan mendadak dan ganas, menderita luka satu demi satu. Mereka bergegas keluar dari aula utama untuk mencari area yang lebih luas untuk bertarung. Laken, Leng Huan, dan Dewa Iblis, penuh semangat bertarung, mengikuti dari dekat, membawa serta hembusan angin yang dahsyat. Melihat pemandangan ini, Gusen dan Fu Yu sangat cemas.
Mereka berdua tahu betul bahwa Leng Huan, Laken, dan Dewa Iblis dulunya adalah Raja Iblis yang mengguncang dunia yang telah menimbulkan malapetaka di alam surga sebagai makhluk luar biasa dan pembangkit tenaga transenden. Di masa lalu, banyak Dewa Luo Agung dan bahkan Dewa Agung mati di tangan mereka. Pada akhirnya, hanya kekuatan gabungan dari 5 Kaisar Dao yang mampu menekan mereka. Sekarang setelah mereka kembali dan menerima bimbingan serta penyucian pribadi dari Julian, kekuatan mereka kemungkinan besar berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Meskipun Raja Dao dan Sein Prang memang veteran berpengalaman dan memegang posisi di peringkat kekuatan 49 surga, mereka memiliki sedikit peluang untuk mengalahkan ketiga Raja Iblis kekacauan ini secara bersamaan. Terutama karena Dewa Iblis yang mereka takuti telah muncul, hanya menyebut namanya saja sudah cukup untuk membuat semua dewa gemetar. Kekejaman dan keganasannya tak terbayangkan. Ini bukan sekadar latihan tanding, ini adalah pelajaran kekuatan, penghinaan, upaya brutal untuk menginjak-injak sisa-sisa martabat terakhir dari roh yang telah diubah menjadi ki. Titik. Di tengah permohonan putus asa Dewa Lembah dan Fuyu, Julian duduk di kursi utama Dewa Lembah, mengeluarkan sebotol anggur kekacauan, dan mulai meminumnya sendiri, bertindak seolah-olah dia tidak akan mendengarkan sepatah kata pun. Hal ini membuat Dewa Lembah dan Fuyu dipenuhi keputusasaan dan kecemasan. Penting untuk dipahami bahwa Raja Dao dan Sein Prang ini adalah aset terakhir yang tersisa dari garis keturunan Dewa Lembah. Jika mereka terbunuh pada saat kritis ini, pukulan terhadap garis keturunan Dewa Lembah akan tak tertahankan. Sekarang, Dewa Lembah juga agak menyesali tindakannya sebelumnya. Karena dia telah memilih untuk menanggung penghinaan, mengapa dia harus melakukan provokasi bodoh seperti itu? Bukankah dia hanya mengundang penghinaan lebih lanjut? Julian, si iblis itu, tak kenal ampun, bertekad untuk memusnahkan mereka sepenuhnya, tanpa memberi ruang untuk berargumen. Setelah beberapa saat, cahaya hitam putih berkedip di luar aula utama, dan Taichu tiba-tiba muncul dengan sosok yang cantik. Dia melirik kembali ke pertempuran di kehampaan di luar aula, lalu buru-buru masuk. Dewa Lembah, Raja Dao dan Sein Prang benar-benar berani. Mereka telah dipukuli begitu parah, namun mereka masih tidak mau mengakui kekalahan. Mendengar ini, jantung Dewa Lembah berdebar kencang, dan dia menatap Julian lagi. Teman muda Julian, cukup sudah. Pelajaran atas ketidaktaatan sudah cukup, tidak perlu mengambil nyawa mereka, bukan? Julian mengabaikannya, duduk tegak, dan menatap Taichu. Senior Taichu, apakah Anda sudah selesai di pihak Anda? Taichu menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, sebagian besar sudah selesai, kecuali Kaisar Neter sejati di bawah komando Ronan yang keras kepala dan jiwanya telah tercerai-berai. Adapun 2 Saint Venerable, 3 Emperor Venerable, dan 15 Great God Venerable, mereka telah menyerah dan berlutut di luar istana dengan pasukan 50 miliar dewa. Mendengar ini, indera ilahi Julian berkedip, dan memang, dia melihat masa besar dan gelap para dewa yang berlutut di kehampaan di luar kuil Dewa Lembah. Mereka adalah pasukan ilahi jalur timur di bawah Kaisar Dao Ronan. Sambil tertawa, Julian segera berdiri, Senior Taichu yang perkasa, silakan duduk. Taichu menatap Gusen dengan aneh sebelum melangkah ke platform giok dan duduk di sebelah kanan Julian. Tepat saat itu, 2 pancaran cahaya lagi melesat di luar aula, dan Kaisar Dao Gunung Suci dan Kaisar Daren tiba bersama. Guru Dao, ada apa dengan Raja Dao dan orang suci perang Anda? Tanya Kaisar Daren terlebih dahulu. Mereka semua telah dipukuli hingga cacat, mengapa mereka masih bertahan? Seperti kata pepatah, seorang jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah di bawah komandonya, kata Kaisar Dao Gunung Suci dengan sedikit rasa senang. Mungkin Guru Dao memiliki pertimbangannya sendiri. Mendengar ini, Gusen, yang berdiri di samping Julian, merasa cemas dan menatap Julian lagi. Teman muda Julian, cukup. Mendengar ini, semua dewa yang hadir terkejut. Pada saat ini, Roh Lonceng, yang berdiri di belakang Julian, perlahan berbicara. Shen Hongfan, jika kau mengatakan ini lebih awal, mungkin pertarungan ini tidak akan terjadi. Mendengar nama Shen Hongfan, Gusen gemetar, menatap Roh Lonceng dengan terkejut. Kau? Roh Lonceng mengangkat kepalanya tanpa rasa takut, bukankah begitu? Siapa sebenarnya kau? Gusen menyipitkan matanya, di antara sekian banyak alam, tidak banyak yang tahu nama asliku. Kau begitu angkuh, siapa yang berani memanggilmu dengan namamu? Roh Lonceng berkata dengan sombong, tapi di depan guru kami, orang sepertimu harus menjaga sikapmu. Gusen sangat terkejut, lalu mengalihkan pandangannya ke Julian. Teman muda Julian, aku tadi bingung, tolong ampuni mereka, bagaimanapun juga, mereka juga yang terbaik di antara roh transformasi ki kita. Jika mereka benar-benar mati di tangan saudara-saudaramu, itu akan menjadi kerugian besar bagi sejumlah besar roh transformasi ki. Apa? Julian meliriknya, pertarungan sampai mati lagi. Tidak, tidak. Gusen buru-buru menggelengkan kepalanya, maksudku, karena semua orang telah memilihmu sebagai pemimpin mereka, kau tidak bisa hanya memperhatikan makhluk hidup dan memperlakukan roh transformasi ki secara berbeda, jika tidak, itu juga akan merusak prestisemu sebagai orang pilihan Dao. Julian terkekeh dan perlahan mengangkat kepalanya. Prestise, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada kalian semua? Sebelum kita memasuki berbagai alam, apa arti saya, sang terpilih dari Dao, bagi kalian? Mendengar ini, Dewa Lembah terdiam. Sang awal primordial yang duduk, bersama dengan Kaisar Dao Gunung Suci dan Kaisar Daren yang baru tiba, saling bertukar pandangan bingung.
Mereka semua adalah dewa yang cerdas, dan tentu saja mengerti bahwa kata-kata Julian memiliki makna ganda. Apa itu prestise? Hanya kekuatan dan tindakan tegas yang dapat membangun prestise sejati. Roh-roh yang diubah menjadi Ki telah terlalu lama bersikap angkuh, perbudakan dan penghinaan mereka terhadap makhluk hidup telah tertanam dalam. Jika apa yang disebut rasa superioritas mereka tidak sepenuhnya hancur, bagaimana mungkin mereka memperlakukan makhluk hidup, dan Julian, sebagai penguasa makhluk hidup, dengan hati yang normal? Karena itu, mereka harus dikalahkan sampai mereka tunduk. Bahkan jika setengah dari roh-roh yang diubah menjadi Ki terbunuh, mereka harus ditaklukkan, apalagi beberapa Raja Dao dan orang suci perang. Inilah cara Julian mengendalikan para dewa, sangat toleran terhadap mereka yang setia, dan tanpa ampun menghancurkan mereka yang melawan. Kalian berdua, Julian mengabaikan Dewa Lembah dan mengalihkan pandangannya ke Kaisar Daren dan Kaisar Zifan, apakah masalahnya sudah selesai? Kaisar Zifan dan Kaisar Daren saling bertukar pandang, tetap diam, tetapi secara bersamaan melambaikan tangan mereka. Detik berikutnya, disertai kilatan cahaya, sebuah kotak besar muncul di hadapan mereka, bersama dengan sosok manusia yang tergeletak di tanah, dagingnya hancur dan berdarah. Bab 3660, dia benar-benar terlibat. Melihat ini, Julian tampak curiga. Taichu berdiri dengan terkejut, kau benar-benar menangkap dua kaisar hidup-hidup. Butuh banyak usaha. Kaisar Daren menghela napas, Kaisar Zihong memperoleh sedikit ki kematian Void Ronan, membuatnya sangat ganas. Jika aku tidak turun tangan secara pribadi, berapa banyak murid dan pengikutku yang akan mati? Kaisar Longkuo tidak mengalami banyak kesulitan. Kaisar Zifan berkata sambil tersenyum, begitu aku tiba, dia menyerah, tetapi dia juga dikendalikan oleh ki kematian Void Ronan dan disiksa hingga berada dalam keadaan ini. Sambil berbicara, dia membuka kotak itu, di dalamnya terdapat roh dewi yang gemetar seluruh tubuhnya, dengan rambut acak-acakan, seolah-olah dia telah mengalami siksaan yang sangat mengerikan, gemetar dan tidak lagi memiliki keagungan seorang kaisar. Kemudian, Kaisar Zifan memandang Julian, adapun pasukan ilahi mereka, kami telah membawa mereka semua. Beberapa telah mati, beberapa tersebar, dan tidak banyak yang tersisa. Memang, Kaisar Daren mengangguk dengan penuh emosi, garis keturunan Ronan sebagian besar terdiri dari kelompok pertama makhluk kuat yang memasuki alam semua surga. Kebencian mereka terhadap roh yang diubah menjadi ki sangat mengakar. Mereka lebih memilih mati dan terlahir kembali daripada menjadi budak. Mendengar ini, Julian mengangguk sedikit, lalu berdiri dan memberi isyarat agar mereka duduk. Para kaisar, silakan duduk. Kaisar Zifan dan Kaisar Daren saling bertukar pandang, lalu melangkah ke karpet merah, naik ke platform giok, dan duduk di sebelah Taichu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Julian selanjutnya, tetapi setidaknya mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikannya. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya Julian tidak berniat menjadikan mereka bawahannya, yang menghilangkan banyak keraguan mereka. Iblis kedua, kau ingin melahap para dewa lagi. Apakah kau tidak punya integritas? Jika kau merusak reputasi anak buahku, aku akan menghajarmu sampai menjadi anjing iblis. Tepat saat itu, suara Dewi yang jernih dan indah tiba-tiba terdengar dari luar aula. Mendengar ini, semua orang terkejut dan menatap Julian. Semua orang tahu siapa yang telah kembali. Namun, Dewa Lembah tampaknya telah meraih jalan keluar dan bergegas keluar dari kuil. Pada saat ini, Taichu terkekeh pada Julian. Kaisar makhluk tertinggi, sepertinya Dewa Lembah tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Julian memutar matanya, terdiam. Namun, Kaisar Dao Gunung Suci dan Kaisar Daren memasang ekspresi penuh arti. Setelah berdeham 2 kali, Julian menoleh dan bertanya, 3 Kaisar Dao, ketika kalian bergerak, apakah dunia sumber Dao Tai bereaksi? Mendengar ini, ketiga Kaisar Dao saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala secara bersamaan. Aneh, Kaisar Zifan mengerutkan kening. Secara logis, Dewa Agung Tai adalah pendukung terbesar Ronan. Saudara Daren dan saya bahkan berencana untuk mengirim pasukan elit ke dunia sumber Dao Tai untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Tetapi bahkan setelah kita menghadapi 2 pasukan Barat Laut Ronan, Dewa Agung Tai belum melakukan gerakan apapun. Dewa Agung Tai ini independen dari 5 Kaisar Dao Agung kita, hanya berada di bawah Dao Agung tanpa batas. Kaisar Daren menarik napas dalam-dalam. Jika dia benar-benar bertekad untuk ikut campur, kita mungkin tidak akan berhasil semudah ini. Mendengar kata-kata kedua Kaisar Dao itu, Julian menyipitkan matanya. Faktanya, dengan kekuatan dan pengaruhnya saat ini, selain Ronan, orang yang paling dia takuti di seluruh 49 surga adalah Dewa Agung Tai yang belum pernah terlihat ini. Namun, keadaan sudah sejauh ini, mengapa Tai belum bertindak? Apakah dia menunggu Ronan menemukan istana Dewa Wuji dan merebut mutiara Dingdao Fengshan, atau dia punya rencana lain? Saat Julian ragu-ragu, Sarah buru-buru memasuki aula utama bersama Elan Daodi dan Gusen. Yang mengejutkan Julian, istrinya yang cantik itu malah menatapnya tajam setelah masuk. Kemudian, dia sedikit menoleh ke samping, mengapa kau tidak masuk? Perilaku macam apa ini? Detik berikutnya, di luar aula utama, Leng Huan, Laken, dan Dewa Iblis, masing-masing membawa 2 sosok berlumuran darah dan babak belur, berjalan perlahan masuk seperti anak-anak TK yang melakukan kesalahan. Dengan serangkaian bunyi gedebuk teredam, sosok-sosok di tangan mereka dilemparkan ke tanah, masing-masing menundukkan kepala dengan sedih. Lihat apa yang telah kalian lakukan pada mereka. Sarah menegur mereka di depan semua orang.
Kita sepakat untuk berlatih tanding, bagaimana kalian bisa melukai orang seperti itu? Kami tidak melukai siapapun, Dewa Iblis buru-buru mengangkat kepalanya. Kakak ipar, kami hanya bermain-main dengan mereka. Bermain-main dengan pantatku. Sarah menunjuk Dewa Iblis. Kau memakan dua Raja Dao, serahkan jiwa mereka. Dewa Iblis mundur, dengan enggan merentangkan tangannya dan mengirimkan dua jiwa bercahaya terbang ke arah Sarah. Dengan desah, Sarah mengambil kedua jiwa itu lalu menyerahkannya kepada Dewa Lembah. Wajah Dewa Lembah berkedut, dia hampir meledak karena marah, dan ragu-ragu untuk menerimanya. Dia mengira Julian setidaknya akan menghormatinya, meskipun hanya untuk memberi pelajaran kepada para Raja Dao dan orang suci perang yang duduk di bawah, dia tidak akan sampai membunuh mereka. Tetapi ketika dia keluar barusan, dia menyadari bahwa kelompok orang-orang Julian sama sekali tidak sedang berlatih tanding, mereka jelas-jelas mempermainkan dan mempermalukan para Raja Dao dan orang suci perang ini. Terutama Dewa Iblis yang menakutkan itu, yang benar-benar menangkap dua Raja Dao wanita dan mencabik-cabik mereka untuk dimakan, sungguh brutal dan mengerikan. Jika bukan karena bantuan Yin Yi, para Raja Dao dan Santo Perang di bawah komandonya mungkin tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dewa Lembah, Yin Yi menatap tajam Dewa Lembah, aku juga seorang roh transformasi Qi, tetapi kita, para roh transformasi Qi, harus mengubah sikap kita terhadap makhluk hidup. Tidakkah kau lihat bagaimana situasinya sekarang? Dewa Lembah menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengulurkan tangan untuk menerima dua jiwa yang diberikan kepadanya oleh Sarah. Selama jiwa-jiwa itu masih ada, kultivasi tubuh fisik dan tubuh emas mereka hanya masalah waktu. Sarah menghibur Dewa Lembah, tetapi kau juga harus menahan murid-muridmu, jika tidak hal seperti itu pasti akan terjadi lagi di masa depan. Dewa Lembah mengangguk berat, lalu berterima kasih kepada Sarah, dan kemudian perlahan berjalan menuju platform giok. Dewa Lembah sekarang tidak terlihat dimanapun, dia benar-benar seperti orang miskin yang telah kehilangan semua martabat dan segalanya. Semua yang dia lakukan juga menggambarkan apa yang akan dihadapi dan hilang oleh para roh transformasi Qi tingkat tinggi di alam surga. Rasa superioritas mereka telah berlangsung terlalu lama, mereka bahkan lupa siapa diri mereka sebenarnya, lupa akan pertumbuhan pesat lawan-lawan mereka. Pada saat mereka akhirnya menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, Sarah melirik Kaisar Elan dan langsung berjalan ke platform giok. Kaisar Elan merenung sejenak sebelum berbicara, Yang Mulia Kaisar Makhluk Tertinggi, kali ini kami menggunakan perang untuk mengakhiri perang, menangkap 3 Yang Mulia Suci, 7 Yang Mulia Kaisar, dan 800 miliar pasukan ilahi di bawah komando Ronan, berhasil menyelesaikan misi kami. Mendengar ini, Julian segera berdiri, Kaisar Elan, Anda telah bekerja keras. Namun, Kaisar Elan buru-buru mengangkat kepalanya, Kaisar Xiongwei di bawah Ronan telah memimpin sejumlah kecil pasukan ilahi dan melarikan diri ke dunia sumber Dao Tai. Awalnya kami ingin mengejar mereka, tetapi dihalangi oleh pasukan dunia sumber Dao Tai. Untuk menghindari konflik, kami memilih untuk mundur. Tai. Julian mengerutkan kening, dia benar-benar ikut campur. Bersambung.